Apakah saya yang menjadikan saya dalam bentuk seperti ini? Sama sekali bukan. Apakah saya yang menjadikan saya dengan ukuran seperti ini? Sama sekali bukan. Karena seandainya saya yang menjadikan saya dalam bentuk dan ukuran ini, akan saya buat yang lebih dari ini. Misalnya bentuk wajahnya ya yang kayak artis-artis itu misalnya. Yang misalnya kalau bentuknya ya lebih ukurannya lebih tinggi, lebih besar sedikit misalnya. Akan seperti itu. Tetapi bukan saya yang mengadakan, yang menjadikan saya dalam bentuk dan ukuran ini. Maka salatullah salamullah ala al-hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, taufiknya, sehingga pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, sebuah majelis yang merupakan atau yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga keberadaan kita di majelis ilmu ini bisa istiqamah seterusnya, sehingga kita bisa menambah ilmu-ilmu agama dan kehidupan kita bisa terbimbing dan kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap
tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, semoga kita semuanya tergolong sebagai umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena sebuah amal kebaikan harus disertai dengan niat, dan niatnya harus lillahi ta'ala, harus hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan menjelaskan penafsiran Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Masih kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini ayat menjelaskan tentang sifat qiyamuhu binafsihi, al-qiyamu bin nafsi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi ayatnya diambil bagian akhir dari surat Ali Imran ayat 97 yang menunjuk pada tema yang sedang kita bahas pagi hari ini. Allah berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam semesta. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha kaya dari alam semesta. Kaya itu artinya tidak butuh. Kaya itu artinya tidak butuh. Allah maha kaya dari alam semesta, artinya Allah itu tidak membutuhkan pada alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada satupun dari alam semesta ini. Kita mengetahui bahwa alam artinya kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu namanya alam. Manusia ini adalah alam. Binatang adalah alam. Jin adalah alam. Langit adalah alam. Bumi adalah alam. Arsy adalah alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam namanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari alam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap alam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia tidak membutuhkan kepada manusia. Allah yang telah menciptakan jin tidak butuh kepada jin. Allah yang telah menciptakan malaikat tidak butuh kepada malaikat. Allah yang telah menciptakan langit tidak butuh kepada langit. Allah yang telah menciptakan bumi tidak butuh kepada bumi. Allah yang telah menciptakan arsy tidak butuh kepada arsy. Allah yang telah menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Allah maha kaya, tidak butuh sedikit pun terhadap makhluknya, terhadap alam. Nah, inilah makna ayat fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inilah juga makna sifat wajib bagi Allah,
qiyamuhu binafsihi. Al-qiyamu bin nafsi, bahwasanya dia Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu selainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbeda halnya dengan kita. Kita semua makhluk, semua alam ini semuanya membutuhkan kepada Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Semua manusia membutuhkan kepada Allah. Yang fakir atau secara zahir kaya itu juga membutuhkan kepada Allah. Artinya mereka itu kayanya ya tidak kaya. Sekaya-kayanya manusia itu tidak kaya. Artinya mereka tetap butuh. Karena kaya itu nggak butuh. Sementara sekaya-kayanya manusia itu butuh kepada yang lain. Justru semakin seseorang itu kaya, dia semakin butuh kepada yang lainnya. Orang misalnya memiliki uang yang jumlahnya triliunan misalnya, maka dia membutuhkan kepada orang yang menyimpankan uangnya, membutuhkan kepada rumah yang lebih aman, membutuhkan kepada para petani yang kemudian menanamkan makanan untuk dia, membutuhkan kepada mereka para penjahit yang menjahitkan pakaian untuk dia, membutuhkan pembantu yang bisa memasakkan dia, yang bisa mencucikan pakaian dia, dan seterusnya. Artinya apa? Butuh. Sekaya-kayanya orang itu membutuhkan kepada yang lain. Artinya apa? Dia tidak kaya. Dalam hakikatnya itu tidak kaya. Yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna yang tidak butuh kepada selainnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedetik pun kecuali kita butuh kepada Allah. Tidak sedetik pun kecuali kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik kita bernafas. Kita bernafas dengan apa? Dengan oksigen yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Artinya apa? Kita butuh kepada Allah, karena Allah yang memberikan oksigen kepada kita setiap detik untuk kita bisa bernafas. Setiap detik kita membutuhkan apa? Membutuhkan kesehatan. Allah yang memberikannya kepada kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Artinya kita butuh kepada Allah. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah yang memberikan semua yang kita butuhkan. Maka itu artinya kita membutuhkan kepada Allah. Bahkan Allah lah yang telah mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Artinya di awal wujudnya kita di alam semesta ini, sebagai bagian dari alam semesta ini, kita telah membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu tidak sedetik pun kecuali kita senantiasa membutuhkan kepada Allah. Mulai kita ada, sebelumnya nggak ada menjadi ada, kita sudah butuh kepada Allah untuk mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Setelah itu kita bergantung terus kepada Allah, artinya kita terus membutuhkan kepada Allah setiap waktu. Tidak pernah kita lekang dari butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka ditegaskan bahwasanya sesungguhnya yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara selain Allah semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain surat Muhammad, ayat 38,
Nah, ditegaskan seperti yang tadi kita telah jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah itu yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Wa antumul fuqara, dan kalian makhluk itu al-fuqara, semuanya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kaya, makhluk semuanya fakir, fuqara semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka manusia ini nggak ada sesuatu yang patut untuk disombongkan, tidak ada yang patut untuk dibanggakan, karena sehebat apapun seseorang di mata makhluk, maka mereka adalah fakir ilallah, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat, bahwa Allah itu ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Allahu mawjudun bila makan. Bahasa Indonesianya Allah ada tanpa tempat. Bahasa Inggrisnya Allah exists without place. Bahasa Jawanya Allah niku wonten tanpa panggenan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Kenapa? Karena jika dikatakan Allah itu berada pada tempat, artinya dia butuh kepada tempat. Ketika saya misalnya duduk di atas kursi, berarti saya akan butuh kepada kursi untuk saya jadikan sebagai tempat bagi saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tempat gak butuh kepada tempat, sehingga gak boleh dikatakan bahwa Allah itu bertempat. Jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat di atas arsy, itu artinya dia butuh kepada arsy. Jika dikatakan bahwa Allah itu duduk atau bertempat di atas langit, itu artinya Allah butuh kepada langit. Jika dikatakan Allah itu berada di bumi, maka itu artinya Allah butuh kepada bumi. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, maka ini adalah menegaskan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat, tidak berada pada tempat tertentu. Ini perlu berulang-ulang kita sampaikan bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat. Karena inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah, akidah para sahabatnya, akidah seluruh para nabi, akidah para malaikat, akidah umat Islam seluruhnya. Nah, dan sekarang banyak ada kelompok-kelompok yang tidak memahami keyakinan yang benar ini, sehingga ada yang kemudian mengatakan Allah itu tinggal di langit. Ada yang mengatakan Allah itu tinggal di atas arsy. Ada yang mengatakan Allah itu di bumi, di mana-mana ada. Ada yang mengatakan Allah itu menyatu dengan manusia dan seterusnya. Ini adalah akidah-akidah yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya bertentangan dengan ayat yang sedang kita bahas. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh kepada alam. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh langit, Allah nggak butuh arsy, Allah nggak butuh al-kursi, Allah tidak butuh bumi, Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah maha kaya. Kita yang fuqara ilallah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kemudian ayat ini juga menegaskan kepada kita
bahwasanya Allah itu bukan berupa benda yang memiliki ukuran. Ayat ini juga menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bukan benda, bukan jisim yang memiliki bentuk dan ukuran. Tidak dikatakan Allah itu bulat, Allah itu lonjong, Allah itu kotak yang memiliki bentuk tertentu. Enggak, tidak dikatakan seperti itu. Tidak dikatakan Allah itu ukurannya kecil, ukurannya sedang, ukurannya besar, besar sekali. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang memiliki bentuk itu membutuhkan kepada yang lain yang menjadikan dia dalam bentuk itu. Kalau dia memiliki ukuran, maka dia membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya dalam ukuran itu. Dan itu butuh namanya. Butuh kepada yang lain adalah makhluk, bukan Allah. Allah ghani. Allah itu ghani, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapa kita tidak menyembah matahari? Karena matahari itu memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Sesuatu yang memiliki bentuk, bentuknya bulat, matahari itu membutuhkan kepada yang menjadikannya pada bentuk bulat. Kenapa kok matahari nggak kotak aja atau lonjong? Nah, karena dijadikan dia bulat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, matahari itu secara lahiriah kita melihatnya. Kita melihat matahari setiap hari terbit dari timur, kemudian tenggelam di arah barat. Kita mengetahui manfaat daripada matahari. Dengan matahari terbit, maka manusia bisa hidup dengan sehat. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Manfaatnya sangat jelas. Matahari manfaatnya bagi manusia, bagi makhluk hidup di bumi ini sangat jelas. Tetapi kita tidak menyembah matahari. Kita tidak beribadah kepada matahari. Kenapa? Karena matahari memiliki bentuk dan ukuran. Kenapa kita tidak menyembah sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran? Karena setiap sesuatu yang memiliki bentuk butuh kepada yang lain yang menjadikannya pada bentuk itu. Karena setiap sesuatu yang berukuran butuh kepada yang lain yang menjadikannya pada ukuran itu. Karena sesuatu itu tidak menjadikan bentuknya sendiri. Karena sesuatu itu tidak menjadikan ukuran untuk dirinya sendiri. Misalnya saya memiliki bentuk dan ukuran. Wajah saya ada bentuknya. Ya kan? Punya bentuk. Setiap orang memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Apakah saya yang menjadikan saya dalam bentuk seperti ini? Sama sekali bukan. Apakah saya yang menjadikan saya dengan ukuran seperti ini? Sama sekali bukan. Karena seandainya saya yang menjadikan saya dalam bentuk dan ukuran ini, akan saya buat yang lebih dari ini. Misalnya bentuk wajahnya ya yang kayak artis-artis itu misalnya. Yang misalnya kalau bentuknya ya lebih ukurannya lebih tinggi, lebih besar sedikit misalnya. Akan seperti itu. Tetapi bukan saya yang mengadakan, yang menjadikan saya dalam bentuk dan ukuran ini. Maka ya saya seperti ini, ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi bentuk dan ukuran. Artinya apa? Ini untuk menggambarkan bahwa kita itu tidak menciptakan bentuk dan ukuran kita.
Tetapi ada yang lain yang menjadikan kita dalam bentuk dan ukuran itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari sama dengan saya. Matahari memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Matahari memiliki bentuk dan ukuran, dan dia tidak menjadikan bentuk dan ukuran itu sendiri. Tetapi pasti ada yang lain yang menjadikan matahari dalam bentuk dan ukurannya. Dan itu artinya dia butuh kepada yang lain. Dan sesuatu yang butuh itu lemah, dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan tetapi makhluk. Makhluk tidak layak untuk disembah. Oleh karena itulah maka kita nggak menyembah matahari. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrik. Ada sebagian orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada matahari. Mereka menyembah matahari karena melihat manfaatnya matahari, karena melihat jasa matahari terhadap mereka, sehingga mereka kemudian beribadah kepada matahari. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sebagian dari umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Mereka makhluk menyembah kepada makhluk. Mereka makhluk menyembah kepada sesuatu yang fakir, sesuatu yang butuh kepada yang lainnya. Sementara kita umat Islam, kita menyembah Al-Ghani, kita menyembah Al-Ghaniyu, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada sesuatu pun dari makhluknya. Itulah yang kita sembah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan bahwasanya orang Wahabi, mereka yang meyakini bahwa Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran besar, kata mereka ukurannya sangat besar, saking besarnya nggak bisa dilihat, kata salah satu tokoh dari Wahabi di Indonesia. Nggak bisa dilihat saking besarnya ukurannya. Tempat tinggalnya di atas langit. Itu dasarnya katanya karena anak kecil kalau ditanya di mana Allah, dia ngomongnya di atas langit. Jadi anak kecil dijadikan kayak Al-Quran, dijadikan sebagai dalil atas akidah Islam. Ini apa ini? Masa dalilnya anak kecil? Anak kecil itu katanya anak kecil secara naluri, jika ditanya di mana Tuhan, dia akan mengatakan di langit. Kadang yang dijadikan dalil ayam jago. Coba lihat ayam jago itu kalau berkokok, dia pasti mendongak ke atas. Ketika cukur-rukuk itu dia begini. Nah, itu dalil bahwa Allah ada di atas. Masa ayam jago jadi dalil? Nah, ini kan aneh. Dalil itu Al-Quran, dalil itu hadis. Itu yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam akidah. Ini menjadi aneh ketika seseorang menjadikan sesuatu dari selain Al-Quran dan hadis sebagai dalil. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dikatakan jika terjadi perdebatan di antara orang Wahabi dan penyembah matahari, maka Wahabi akan kalah debat. Jika terjadi perdebatan antara orang Wahabi dan penyembah matahari, maka Wahabi akan KO, dikalahkan oleh penyembah matahari ini. Jika orang Wahabi mengatakan kepada penyembah matahari, jangan kamu menyembah matahari, sembahlah Allah, maka penyembah matahari akan mengatakan, kenapa kamu melarang saya untuk menyembah matahari? Apa bukti kamu kalau matahari itu bukan Tuhan? Kemudian orang Wahabi mengatakan, qala Allah Ta'ala afillahi syak. Apa itu? Al-Quran.
Penyembah matahari nggak percaya terhadap Al-Quran. Bagaimana kamu dalili dengan Al-Quran? Orang penyembah matahari mengatakan, saya tidak beriman dengan Al-Quran. Buktikan secara akal bahwa matahari itu tidak berhak untuk disembah. Kita setiap hari bisa melihatnya, saya melihatnya, kamu juga melihatnya. Semua orang bisa melihat matahari itu. Saya mengetahui manfaatnya, kamu dan semua orang juga tahu manfaat dari matahari. Sementara Tuhan yang kamu sembah, saya tidak melihatnya, kamu juga tidak melihatnya. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa matahari itu bukan Tuhan yang layak disembah? Di sini orang Wahabi nggak bisa menjelaskan. Hanya bisa qala Allah Ta'ala afillahi syak. Sementara penyembah matahari tidak percaya terhadap Al-Quran. Bagaimana didalili Al-Quran? Orang nggak percaya sama Al-Quran, didalili Al-Quran. Orang Wahabi nggak punya dalil akli untuk bisa mengalahkan hujjah dari orang kafir ini. Tetapi jika kita yang berdebat dengan orang Wahabi, dengan penyembah matahari, maka dengan mudah kita mengalahkannya. Kita katakan matahari bukan Tuhan, karena matahari memiliki bentuk dan ukuran. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, dia pasti membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya bentuk dan ukuran itu. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain adalah makhluk. Dia lemah dan sesuatu yang lemah bukan Tuhan. Nah, maka di sini kita bisa membuktikan secara akli bahwasanya matahari tidak layak untuk disembah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada malaikat. Para malaikat Allah tidak membutuhkan kepada Jibril, Allah tidak membutuhkan kepada Israfil, Mikail, Azrail, tidak membutuhkan kepada para malaikat. Para malaikat itu bukan pembantu-pembantu Allah yang tugasnya adalah untuk menolong Allah, yang tugasnya itu untuk membantu pekerjaan Allah, bukan seperti itu. Tidak dikatakan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu panutan orang Wahabi, namanya Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa, pada jilid yang kelima, seingat saya, dia mengatakan dalam kitab itu bahwasanya al-malaikatu a'wanullah. Dia mengatakan begitu. Al-malaikatu, kata dia, a'wanullah. Para malaikat itu adalah pembantu-pembantunya Allah. Wal'iyadzubillah, ini sebuah akidah yang sangat fatal, akidah yang sangat rusak. Karena dengan ucapan dia bahwasanya para malaikat adalah pembantu-pembantunya Allah, maka dia telah menisbatkan sifat lemah kepada Allah. Dia telah menisbatkan bahwa Allah butuh kepada para malaikat. Dan itu jelas bertentangan dengan ayat yang sedang kita bahas, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, sampai orang Wahabi pun jika mendengar bahwa malaikat itu a'wanullah, mereka akan mengingkarinya. Tapi sayangnya orang Wahabi tidak membaca kitabnya Ibnu Taimiyah ini secara lengkap. Nah, dulu pernah ada seorang Wahabi itu, saya berdebat dengan orang Wahabi di kelas. Kemudian saya sudah persiapkan bukunya
orang Wahabi, bukunya Ibnu Taimiyah Al-Harrani ini. Ketika itu dikatakan, jika dikatakan bahwa malaikat itu a'wanullah, apa hukumnya? Dosen yang Wahabi ini mengatakan, dia mengatakan kafir. Orang yang mengatakannya itu kafir. Kemudian saya katakan kepada dia, tetapi itu yang mengatakannya adalah Ibnu Taimiyah, pemimpin kamu. Nah, dia kaget. Nah, masa seperti itu? Masa ada Ibnu Taimiyah mengatakan al-malaikatu a'wanullah? Nah, kemudian saya tunjukkan kitabnya, sudah saya siapkan itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Namanya fanatik buta terhadap seseorang. Maka dia mengatakan, oh ini sabqul kitabah, ini salah tulis katanya. Padahal itu sudah ditulis di semua jilid, setiap cetakan selalu tertulis seperti itu. Katanya sabqul kitabah, salah tulis. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan rusaknya akidah orang-orang Wahabi. Karena memang pada faktanya mereka meyakini bahwasanya Allah itu butuh kepada makhluk. Ketika mereka mengatakan al-malaikatu a'wanullah, ini sesuatu yang sebuah pengakuan bahwasanya mereka meyakini Allah itu butuh kepada makhluk. Kalaupun mereka tidak mengakui secara terus terang bahwa Allah butuh kepada makhluk, tetapi pada faktanya ketika mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit, ketika mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, itu sudah secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya Allah butuh kepada langit, butuh kepada arsy. Bahkan ketika mereka mengatakan Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran berupa jisim yang sangat besar, itu pun juga sebuah pengakuan bahwasanya mereka meyakini Allah itu butuh kepada makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, ditambah secara nyata imamnya mengatakan dengan lisannya, lewat tulisannya, lewat kitabnya, mengatakan al-malaikatu a'wanullah. Para malaikat itu, kata dia, pembantu-pembantunya Allah. Dalam bahasa Arab, kata a'wan itu menunjukkan butuh kepada selainnya. Berbeda dengan kata ansor. Jika dikatakan ansarullah, maka itu tidak menunjukkan butuhnya Allah terhadap makhluk. Tetapi jika dikatakan a'wanullah dalam bahasa Arab, maka itu memiliki makna membutuhkan kepada selainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat Allah, mereka muwakkalun, mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Para malaikat diberi tugas oleh Allah sebagiannya untuk mengatur alam semesta ini. Fal mudabbirati amra. Para malaikat sebagian di antara mereka itu mengatur alam. Ada yang mengatur angin, hembusan angin. Berapa ukuran hembusannya? Panas atau dingin, cepat atau lambat, ukurannya, besar atau kecil, itu semuanya adalah para malaikat yang bertugas untuk melaksanakannya, mengatur itu. Ada yang bertugas untuk menurunkan hujan. Ada yang bertugas, sebagian malaikat bertugas untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita misalnya menanam padi, menanam jagung, benihnya kita taruh di tanah, kemudian bisa tumbuh. Ini apakah jagung itu tumbuh sendiri? Tidak, ada yang menumbuhkannya. Yang menumbuhkannya adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditugaskan
untuk menghibur hati seorang muslim. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Azrail ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul, dan seterusnya. Artinya bahwa para malaikat mereka itu diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa mengatur sebagian dari alam semesta. Pengaturan malaikat terhadap alam itu namanya tadbirun juz'iyyun. Tadbirun juz'iyyun, pengaturan yang sifatnya juz'i, bagian dari alam. Sementara al-mudabbir al-kulli, al-mudabbir yang bersifat tadbiran kulliyan, pengaturan yang bersifat keseluruhan, maka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adanya para malaikat itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur sebagian dari alam semesta, itu tidak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada malaikat. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, itu tidak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada malaikat untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menghembuskan angin, itu tidak berarti bahwa para malaikat itu butuh kepada malaikat tersebut untuk menghembuskan angin itu. Tidak berarti seperti itu. Allah nggak butuh kepada para malaikat. Jika Allah berkehendak untuk tidak menugaskan malaikat dalam pengaturan alam semesta, maka Allah kuasa. Tetapi manfaat dari itu adalah kembali kepada malaikat. Sesungguhnya malaikatlah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita katakan tadi apa? Tidak menunjukkan bahwa itu Allah membutuhkan kepada malaikat. Yang pertama, kenapa? Karena pertama itu hanya sebagai tugas, dan yang kedua bahwasanya perbuatan malaikat Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan malaikat, Allah juga yang menciptakan perbuatan malaikat. Ketika malaikat itu misalnya menurunkan hujan, siapa yang menciptakan malaikat dan siapa yang menciptakan perbuatan malaikat menurunkan hujan? Allah. Artinya siapa yang menurunkan hujan pada hakikatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya secara zahir mereka diberikan tugas. Seperti kita, ketika kita misalnya makan, minum, maka secara zahir seperti kita yang melakukannya, tetapi pada hakikatnya memang kita yang melakukannya, tetapi Allah yang menciptakannya pada diri kita. Perbuatan itu Allah yang menciptakannya pada diri kita. Pengaturan para malaikat terhadap sebagian dari alam semesta, pengaturan malaikat terhadap sebagian alam semesta itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan malaikat mengatur alam semesta itu. Maka itu tidak menunjukkan Allah butuh kepada malaikat. Jika tanpa malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengatur alam semesta ini. Tetapi mereka diberikan tugas untuk agar mereka mendapatkan kemuliaan indallah. Manfaatnya kembali kepada para malaikat. Dengan mereka diberikan tugas-tugas itu, maka para malaikat mereka akan mendapatkan kemuliaan indallah. Mereka menjadi aulia Allah, mereka menjadi wali-wali Allah. Dengan sebab mereka mendapatkan tugas-tugas tersebut. Takrib sebagai pendekatan agar kita bisa memahami, sebagai pendekatan.
Misalnya seorang guru, ini pendekatan nggak sama, tidak sama, tetapi hanya pendekatan agar kita bisa memahami. Seorang guru mengatakan kepada muridnya, misalnya Faisal, tolong hapus papan tulis. Apakah itu menunjukkan bahwa guru nggak bisa menghapus papan tulis? Bisa, langsung berdiri dihapus sendiri juga bisa. Nah, tetapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa sang guru tidak bisa melakukannya, sehingga membutuhkan kepada si murid itu untuk menghapuskan papan tulis. Tetapi itu adalah sebagai tugas bagi dia yang kemudian menjadikan si murid itu mendapatkan manfaat karena khidmahnya, karena diberi tugas, berarti dia dipercaya dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu hanya sebagai takrib, sebagai pendekatan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para malaikat untuk mengatur sebagian alam semesta, manfaatnya kembali kepada mereka, karena dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan indallah. Sementara pada hakikatnya al-mudabbir tadbiran kulliyan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan malaikat mengatur alam semesta itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat. Allah juga tidak membutuhkan kepada para nabi. Allah tidak membutuhkan kepada para nabi. Jika Allah berkuasa, jika Allah itu berkehendak, maka Allah menjadikan semua manusia beriman tanpa nabi, tanpa diutusnya seorang nabi. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan hidayah di hati manusia tanpa para nabi. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berkehendak untuk memuliakan sebagian manusia sehingga diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul Allah. Dengan begitu mereka menjadi afdalul khalqi, mereka menjadi makhluk yang termulia. Mereka menjadi mulia karena mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan agama Allah, sehingga mereka menjadi makhluk termulia. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Mereka menjadi mulia karena mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikannya kepada manusia. Meskipun pada akhirnya terlihat dengan jelas bahwasanya para nabi hanya menyampaikan saja, pencipta hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ada seorang nabi yang istri dan anaknya tetap dalam kekufuran. Ada seorang nabi yang berdakwah ratusan tahun lamanya, tetapi hanya mendapatkan sedikit segelintir orang. Mu'jizat sudah terlihat di hadapan mereka, mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidayah. Artinya jika seandainya Allah berkehendak tidak mengutus seorang nabi dan Allah berkehendak semua manusia beriman, maka beriman tanpa seorang nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus, memilih sebagian manusia untuk dijadikan sebagai nabinya. Manfaatnya kembali kepada para nabi dan para rasul, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Seandainya seluruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak satu pun di antara mereka yang kufur, Allah tidak bertambah mulia, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Allah tetap berkuasa terhadap alam semesta ini.
Allah tetap Al-Khaliq, tetap pencipta dari alam semesta ini. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia itu kufur, semuanya beribadah kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap Al-Khaliq. Allah tetap pencipta, Allah tetap pemilik alam semesta ini, Allah tetap Tuhan dari alam semesta ini, tidak berubah. Tidak berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh manusia. Allah juga tidak mendapatkan bahaya dari kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jika manusia itu beribadah kepada Allah, maka manfaatnya kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Jika manusia mereka kufur dan bermaksiat kepada Allah, maka madaratnya kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini, dan ini adalah makna dari sifat Allah qiyamuhu binafsihi atau al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi bukan diterjemahkan artinya Allah itu berdiri sendiri, karena dalam sebagian buku itu disebutkan begitu sifat-sifat Allah. Pas al-qiyamu bin nafsi, qiyamuhu bin nafsihi diartikan Allah itu berdiri sendiri. Nah, terlepas dari apa maksudnya, Allahu a'lam, mungkin maksudnya sama dengan kita tidak butuh kepada makhluk, tetapi ketika dikatakan berdiri sendiri bisa menimbulkan persepsi di hati orang yang membaca Allah itu berdiri dan berdirinya sendirian, seakan-akan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang tidak layak, karena berdiri, duduk itu semuanya adalah sifat Allah. Mungkin yang dimaksud berdiri sendiri artinya tidak membutuhkan kepada makhluk, tetapi bahasa seperti itu tentu tidak pas, karena akan menimbulkan anggapan yang keliru dari orang yang membacanya atau yang mendengarnya. Jadi qiyamuhu binafsihi artinya Allah itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Itu makna qiyamuhu binafsihi. Nah, demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi رسول الله